Ya udah karena rajanya nge-kick, nggak tahu kenapa. Jadi kita lanjut untuk ke pertanyaan nomor 2 yang dilanjut oleh rekan saya. Mana rekanmu? Ya, oke, pertanyaan nomor 2 ini siapa yang nanya ya? Kok nggak ada yang nanya? Pertanyaan 2 sama Gilbert. Oh, sama Gilbert, sok gas Gilbert. Udah deh. Ya deh untuk eh, pertanyaan yang kedua itu tentang pengalaman selama studi di ITB, yaitu dengan prodi matematika. Yang pertama itu bagaimana pengalaman Koko selama kuliah di ITB gitu. Itu dulu deh. Bagaimana pengalaman singkatnya gitu. Bagus, ITB terbaik, keren. Jadi ya emang gak, kalau ngomongin pengalaman sebenarnya dengan membanding-bandingkan ya salah satunya kalau misalnya kamu ngebanding-bandingin misal kamu punya teman-teman dari univ lain gitu ya misal di UGM misal di aduh malah sebut merek ya di Bunis ya, ya. Jadi kalau misalnya kamu ngebanding-bandingin actually kamu bakal nyadar kalau ITB dosen-dosennya hmm, jadi kalau misalnya ngomongin soal eh, pengalaman sebenarnya overall experience-nya bagus meskipun to be honest fasilitasnya mungkin kalah dari univ lain cuma kita di dosen cukup unggul gitu. Jadi ya ya dosennya banyak proyek kan kalau kalian pandai menjilat, mendekatkan diri, mencari relasi sama dosen, kalian tuh gampang dapat proyek gitu. Jadi dulu aku pernah jelat dosen, itu dapat proyek. Um, Sejujurnya saya nggak pernah. Cuma kalau melihat dari Oh, teman-teman saya banyak yang dapat. Misal, misal kalau sebut merek ini Habib tuh, Habibur Rahman kalau kalian kenal. Dia wah dapat tuh banyak proyek dia dari dosen. hmm, oke oke oke. Makasih tipsnya aku. Nanti aku coba. Mau tahu bisa. Em, Kalau lanjut, apa mata kuliah atau pengalaman organisasi yang paling berkesan untuk Koko? Ya kalau kalau berkesan pastilah Himatika, Jayalah Himatika. Keren. Hidup Himatika. Jadi ya kalau paling berkesan jelas Himatika kenapa? Karena ya himpunan jurusan kan. Salah satu yang kalian bakal stay paling lama. Mau mau kalian suka nggak suka pasti stay paling lama di ini. Unless kalian memutuskan untuk non him gitu. Dan dari sana kalau misalnya kalian aktif, pengalamannya bisa dapat banyak. Nah, contoh saya dapat pengalaman jadi eh, ketua dokumentasi, ketua ini itu, terus Matko, ketua website gini gitulah. Banyak pengalamannya. Nah, jadi menurut aku itu lumayan bagus untuk kickstart. Tapi yang paling penting sebenarnya lagi-lagi kalau kalian mau masuk dunia kerja nih, ini kan konteksnya karir ya, karir matematika. Kalau kalian mau mempermudah diri kalian biar dapat mengencangkan karir kalian, relasi. Relasi itu salah satu jalur termudah. Kayak orang tinggal bilang, kamu mau nggak masuk di perusahaan ini gitu? Kebetulan ada slot ditawarin. Dan saya salah satu yang masuk jalur itu. Dan kalau misalnya eh, ditanya yang paling berkesan, ya jelas dari himpunan kalian bisa ketemu banyak cutting-cutting, terus kayak kalian bisa nih wawancara nih misal, terus nanya-nanya kayak info ini itu, ada gak locker? Nggak ada bang. Ya bagus lah. Coba aja. Nanti kalau misalnya kalian udah ini, udah aku nggak tahu ini interview berarti satu orang doang ya. Mungkin kalian bisa kayak kalau ada narsum gitu, karir
kayaknya ada hire beberapa narsum gitu kan. Nah, coba minta email narsumnya. Buat apa? Buat kalian maksudnya kayak nanya-nanya kalau kalian beneran tertarik banget sama bidang yang narsum bawain itu, kalian boleh nyoba nanya-nanya, terus nyoba nanya ada gak magang, ada gak ini. Karena magang kadang gak semua di post di LinkedIn. Kadang kayak mereka tuh buka magang tapi nggak maksudnya nggak di apa sih nggak di sounding. Jadi kayak slotnya ada, cuma nggak mereka paparin aja, nggak mereka kasih tahu. Oh ini ada slot nih di ini gitu. Contoh misal di Amazon atau di mana gitu. Itu pentingnya himpunan. Jadi selain dosen berarti harus cari cutting juga untuk relasi. Oke, oke. Em, Benar. mungkin Oke, kita lanjut untuk yang part terakhir. Itu tantangan apa yang paling sulit di masa kuliah dan bagaimana Kuku mengatasinya? Wah, oke. Tolong. Ini hmm. Jadi technically speaking, hal yang paling susah bukan soal seberapa jago kamu, seberapa pintar kamu, tapi seberapa ngerasa pinter kamu. Jadi ini soal mental. Maksudnya gimana? Jadi yang paling berat bagi bagi aku sebenarnya salah satunya karena sering ngebanding-bandingin diri. Wah, aku fun fact, aku salah satu orang yang nggak magang, nggak dapat magang. Aku nggak dapat magang, tapi aku sebelum lulus aku udah dapat kerjaan full time. Nah, jadi magang aku apply nggak dapet, terus kayak pasti jadi ngebanding-bandingin gitu. Nggak cuma soal magang, soal nilai, soal misal performance ini itulah lain-lain. Kamu bakal punya kesusahan. Ini berdasarkan pengalaman saya, kamu bakal punya kesusahan di mental kalau misalnya kamu sering ngebanding-bandingin. Yang aku mau ngasih tahu bukan jangan ngebanding-bandingin diri kamu. Nggak masalah kamu ngebanding-bandingin diri kamu. Dan aku nggak bakal kayak klise bilang, oh bandingkanlah dengan dirimu yang kemarin-kemarin. No, no man, bullshit. Nah, yang yang aku mau bilang, kalau misalnya kamu mau ngebanding-bandingin eh, diri kamu sama yang lain, tolong lebih rasional. Maksudnya gimana? Kamu tahu takaran di mana kamu ngebandingin orang lain itu buat kamu bisa ngejar, buat kamu ngerasa, oh aku nggak boleh kalah nih, ini jadi dorongan buat aku. Tapi kamu harus tahu, oh kalau aku ngebanding-bandinginnya sampai aku ngerasa begini, sampai aku begitu, ini udah tahapan nggak sehat, itu tolong di stop. Gitu. Oke, oke. Pas Ngopi, Cik. untuk dibandingin itu kayak gimana, Bu? Secara secara objektif atau subjektif gitu lah. Em, ini subjektif, aku nggak bisa ngasih takaran objektif, jatuhnya ke perasaan. Kalau misalnya kamu udah sampai ngerasa kamu nggak pantas untuk berada di lingkungan itu, berarti itu udah over. Pertanyaan kedua, bagian kedua. Ya, bagian yang ketiga itu akan dilakukan oleh rekan saya. Ayo, Oh, silakan rekan saya. oke, Kak. Jadi yang pertiga itu berkaitan sama karir langsung. Jadi yang pertama, gimana sih langkah pertama yang dilakukan setelah lulus? Karena kan tadi nge-state di awal sebenarnya kan pengennya stay gitu dan kulihat tadi aku sempat lihat LinkedIn-nya juga kayak sekarang kan data analis eh eh, lebih ke machine learning kan kalau aku lihat dari LinkedIn. Nah, itu apakah emang dari awal udah ngincer buat posisi ya buat role itu ataukah ya ada
ya apakah di tengah-tengah kuliah atau waktu mau lulus baru kepikiran gitu. Jawabannya waktu mau lulus baru kepikiran. Jadi technically adu hoki. Lebih kayak ini aku ngambil matematika kayak yang aku pernah jelasin kalau jurusannya itu luas. Kayak kamu mau masuk ini itu bisa. Pertanyaannya makin banyak pilihan, sebenarnya kamu makin merasa bebas atau makin merasa bingung? Kalau misalnya kamu makin merasa bebas, oh ini aku dari awal pengen nih masuk kerjaan yang gini gini gini. Terus kamu masuk matematika itu jadi buka jalur kamu, bagus, good for you. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa makin bingung karena makin banyak pilihan, itu berarti kamu dari awal gak ada arah. Nah, aku orang yang kedua. Aku tipikal yang kedua. Tapi aku menemukan menemukan itu aku lebih passionate, lebih ngerasa, ini asik karena kayak diagram Venn, ada bagian arsiran yang ngena gitu. Ngena apa? Jadi kayak yang aku bilang, opsi satu aku di stay IF. Aku lebih suka sesuatu yang berbau coding. Terus kayak kalau misalnya terlalu codingannya mungkin masuknya terlalu data, aku nggak suka. Karena to be honest aku nggak gitu suka statistik. Terus kayak aku jadi nyari sesuatu yang in between, yang ada matematikanya, yang perlu matematika dasar yang kuat, tapi coding wise juga, gitu. Terus ada kesempatan dapat ini yang MBKM magang, MBKM yang bangkit. Kalau kamu ada cek di LinkedIn aku, dapat dari bangkit. Terus tambahan lagi kayak aku ngerasa setelah dari bangkit ya, ini tuh sebenarnya lumayan asik gitu. Nah, baru habis itu kebetulan ada chance juga, technically speaking, jalur karir jalur karirnya smooth. Beneran kayak, oh aku tertarik nih lebih ke either agak data-data yang lebih ringan, nggak terlalu data statistik dan machine learning. Terus ada tuh yang nawarin dari cutting stay elektro. Dia nawarin itu jadi sebenarnya buat kerjanya itu di Huawei. Cuma kalau kamu lihat perusahaannya yang aku di LinkedIn itu PT Next Wave itu subkontraktornya. Jadi eh, dia lebih kayak nggak directly affiliate tapi secara nggak langsung aku kerja untuk proyeknya Huawei. Nah, jadi kebetulan dapat tawaran pas, hidupnya smooth lah. Ini kayak piece by piece. Kamu kamu bakal ada momen di mana kamu ngerasa, oh ini ternyata bisa kepake di sini, ini ternyata bisa kepake di sini, ini kepake di sini. Kalau misalnya kamu belum ketemu piece by piece yang bisa kamu gabungin, nggak apa-apa. Banyak yang masih kayak gitu. Saran saya, coba aja semuanya. Tapi semuanya nggak literally semua semua semua. Kayak contoh misal tiba-tiba aku pindah ke art atau gimana, boleh aja kalau kamu mau nyoba, tapi jangan terlalu riskan. Kalau misalnya kamu dari awal disinterest atau emang nggak pernah nyentuh sama sekali, nggak pernah mencoba tertarik untuk mendalami, ada wise-nya untuk mencoba scope tertentu aja. Coba semua dalam scope tertentu. Gitu. Jadi aku juga ini sebelum dapat kerjaan tetapku yang sekarang, aku apply juga kerjaan ngajar online. Jadi ngajar online itu salah satu yang kalian kalau misalnya lost, bingung mau apa, boleh nyoba. Aku dapat kerjaan online ngajar di tempatnya Jerome Pauline. Nah, kalian kalian boleh coba apply ngajar. Mungkin selanjutnya kalian mungkin kayak lebih passionate buat oh ini kayaknya aku lebih tertarik nih kalau begini-begini, begitu-begitu. Dan itu tuh ngajar itu salah satu bentukan yang apa ya, skill yang bagus buat kamu di dunia kerja nanti. Karena kayak kamu kalau misalnya mau ngejelasin sesuatu ke orang, skillnya itu ternyata berguna gitu. Not a bad start kalau misalnya kamu bingung mau kemana.
Oke, noted. Nah, terus ya pas eh, di pas waktu terjun ke di dunia kerja itu yang apa sih yang bikin jadi apa ya tantangan terbesar buat transisi dari dunia kampus ke dunia kerja tadi? Ada banyak. Kamu bakal kaget. Yang paling pertama kamu bakal kaget. Mohon maaf agak kasar, tapi tidak semua orang sepintar yang kamu kira dan tidak semua orang sebodoh yang kamu kira. Kamu bakal kaget betapa bodohnya orang di satu hal lain, tapi betapa pintarnya mereka di bidang yang udah mereka kerjain. Wah, itu kaget banget. Kamu eh, ya do not estimate. Kan biasa do not underestimate, do not ever overestimate. No, literally do not estimate people. Kamu bakal shock. Kamu bakal ada titik di mana kayak, hah, mereka beneran ini pun nggak ngerti kok bisa mereka kerja di sini. Terus tiba-tiba pas kamu lihat mereka lagi kerja, hah, yang gini kok bisa mereka ngerti gitu. Jadi itu salah satu yang paling mengejutkan. Dan yang kedua, eh, bergerak secara struktural atau kalau misalnya kalian sekarang kan organisasi ada bagusnya mendingan kalian ngambil contoh kayak ketua bidang atau ketua apa gitulah. Karena nanti pas di dunia kerja kalian tuh bakal bergerak dalam tim yang lebih struktural sifatnya. Jadi kalau misalnya kalian cuma jadi kroco, mohon maaf nih kroco-kroco di organisasi kalian sekarang, kalian nggak ngambil jadi ketua ini itu. Jujur aku nggak ngerasa untung, nggak ngerasa ada gunanya. Kalau misalnya kalian beneran tertarik buat berkontribusi, mendingan kalian langsung ambil jadi ketua gini, ketua itu. Kenapa? Karena jadi ketua ini, ketua itu tuh bakal ngebantu kalian buat tahu hierarki. Maksudnya mendelegasikan tugas atau apa-apa secara lebih struktural. Dan itu yang kepake di dunia kerja. Jangan mau jadi kroco doang. Oke Kak. Nah tadi ada contoh eksplisitnya nggak Kak? Kayak yang estimate nggak boleh estimate tadi Kak. Kayak case-nya Ada. gimana tuh? Oke, case-nya gini. Aku kaget pas tahu. Jadi seniorku nih, kayak banyak lah yang masuk duluan, tapi yang senior right ahead of me, yang disuruh nampungin aku, itu meskipun konteksnya dia data analis, dia banyak hal yang gak, maksudnya gak sedata itu rupanya. Dan aku kaget karena misal kayak kalau disuruh menganalisa data, yang dianalisa itu cuma yang di gambaran dia. Kalau kita ngomongin analisa data, yang di gambaran dia itu cuma melaporkan apa yang salah, apa yang terjadi, apa gini gitu. Itu analisa data. Tapi kalau misalnya aku ngomongin, misal kalian ada ngomong kayak eh, apa ya, F-test gitu, atau misalnya apa yang berbau statistika lah, kayak kita sebenarnya itu kan kayak di statistik kepake buat kalian nentuin, oh ini bener nggak sih datanya layak buat kita, buat hasil ujinya itu beneran layak buat kita pakai atau enggak, valid nggak, technically speaking ngomongin itu. Dia nggak tahu soal itu. Padahal itu harusnya jadi, maksudnya yang aku anggap kayak basic pemikirannya. Kamu mana boleh ngambil data sembarangan. Kamu mana boleh ngomong kayak, oh ini success rate-nya sekian nih. Tapi kamu cuma modal ngasih data, ini benar, ini salah, benar, salah. Terus kamu kayak zek persentase. Oke, hasilnya ada, angkanya ada. Tapi tahu datanya valid atau enggak dari mana kamu nggak tahu. Nggak bisa gitu sebenarnya. Dan dia nggak bisa itu. Tapi tiba-tiba kalau ngomongin soal misal kayak pakai Postgre, pakai apa,
kamu bakal kaget dia bisa ngelakuin itu cuma dengan ngebayangin dia duduk di sana, tiba-tiba, oh diginiin aja bray, katanya. Cek, 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 dar, 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 dar. Shock, gitu. Unik orang emang. Oke, oke, menarik, Kak. Berarti orangnya lebih ke apa ya, technical gitu ya, lebih implement. Hmm, Oke, 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 iya, bener. oke, oke. Nah, eh, boleh diceritain lebih lanjut nggak, Kak? Kayak ya sekarang kan lagi kerja tuh, kayak sekarang tuh ngerjain di bagian mananya dan itu kayak ngerjain apa gitu secara spesifik gitu. Soalnya kayak ya aku lumayan tertarik juga sih buat machine learning gitu. Mohon maaf to crush your dream, but kerjaan kerjaan aku meskipun title-nya ngomongin data analis, ngomongin ini gitu, ada machine learning-nya. Aku tuh lebih ke palu gada. Apa lu mau gua ada. Jadi atasan supervisor bising minta apa, minta tools apa, aku bikinin di Python. Boleh gak dibikinin gini gini gini? Boleh. Boleh gak dibikinin gitu-gitu? Nggak boleh. Kamu saya pecat enggak. jadi jadi ranahnya itu meskipun title-nya data analis, banyak kerjaan data analis yang basically kamu nge-provide data dong. Analitiknya nggak ada. Bagian analitiknya nggak ada. Jadi kamu beneran kayak dia minta apa, klien butuh apa, kamu tarik, tarik, terus ngelapor. Oh ini merahnya di sini, sini, sini nih. Sekian banyak site. Kalau kalau yang kerjaanku sekarang ya itu terkait telekomunikasi. Jadi kayak kliennya kan dari Huawei nih, kliennya Huawei itu Indosat, eh, Nokia dan lain-lain gitu kan. Kayak mereka minta, oh tolong kasih tahu saya di daerah ini atau di site-site ini, eh, misal merahnya berapa, trafficnya berapa gitu kan. Terus kayak aku machine learningnya nih kemarin aku buat ngeprediksi, ngeprediksi apa kira-kira site-nya sendiri itu bakal ngalamin kenaikan traffic atau enggak. Apalagi kasusnya nanti pas Lebaran, bukan bukan nanti ya, kemarin ya berarti ya, kemarin pas Lebaran. Karena kan orang berpindah tuh, jadi kayak di Jakarta Kota banyak yang balik kampung, berarti kan di kampung trafficnya bakal naik, di Jakarta Kota bakal turun. Nah, kayak Indosat mereka misalnya, mereka mau tahu, oh aku perlu, maksudnya site-site-nya ini, tower BTS-nya ini, perlu gak aku kasih power lebih dan perlu seberapa kuat powernya, dan yang nggak butuh aku bakal turunin powernya, biar apa, biar hemat, penghematan biaya dan biar gak nge-lag gitu, technically speaking gitu. Nah, machine learning baru kepake sekali itu aja, setelah itu nextnya nggak ada, nggak kepake sama sekali demi Tuhan. Machine learningnya cuma kepake satu kali itu aja. Jadi machine learning aku pakai buat prediction. Oh, ini site ini bakal naik pas Lebaran. Oh, site ini bakal turun pas Lebaran gitu. Nah, buat bagian data analisnya dari kemarin-kemarin lebih banyak nge-provide data. Jadi misal mereka tuh udah ada aplikasi web berbasis web yang buat narik data. Misal ngelapor kayak dari HP-HP kalian nih, itu kan misal kalian pakai Tree gitu, Hutchison, itu kan IOH juga. Nah, itu per usernya ditarik sama mereka. Ada laporan nih. Oh, di satu daerah ini itu download speed kalian masing-masing berapa gini gitu di average sama mereka. Terus kayak dapet, oh daerah sini average download speed, upload speed dan lain-lainnya masih hijau nih, aman lah gitu. Nah, kerjaan kami yang data analis narik itu buat dilaporin ke atasan gitu. Jadi kalau kamu bener mau yang data analis, saranku nyari perusahaan yang lebih
makin makin tinggi, makin gede suatu perusahaan, makin levelnya makin oke, makin multinasional, itu biasa kerjanya lebih sesuai sama job desk gitu. Oke, karena waktu Zoom-nya udah mau habis, mungkin bisa disambung di Zoom Meet lain. 3 menit lagi. Ya paling dilanjut lagi aja sih pertanyaannya sampai waktunya habis. Tinggal sambung Zoom yang baru nantinya. Bikin Zoom baru aja. Oke Bang, Sekarang. kan kan Zoom-nya sekarang lagi dipakai. Ya udahlah, kalau kepotong, ntar lanjut lagi. Boleh dilanjut pertanyaannya. Iya. Ya lanjut aja Bang Virus. Oh, nextnya mungkin bisa dilanjut rekan saya. Oke, selanjutnya mau dari saya ya Bang Gok yang nanya. Kalau pertama dari saya tuh nih, eh, sejauh mana pengalaman di ITB yang membantu Bang Gok ini dalam pekerjaan saat ini gitu. Yang pertama jelas eh, jadi ketua ketua acara ini itu ngebantu buat pahamin struktural kayak mana cara ya bekerja secara lebih struktural itu salah satunya. Yang kedua kuliah-kuliah kalian tolong pahami basicnya, tolong pahami tujuannya, bukan cuma modal ngafal soal, baca soal tahun lalu, nggak cukup. Baca soal tahun lalu mungkin nilai kalian bisa tinggi karena pattern soalnya sama, yang gitu-gitu udah biasa lah. Tapi kalau kalian nggak ngerti basicnya, kalian nggak bakal pernah bisa apply apply ilmu kalian di kerjaan. Jadi eh, pengalaman organisasi itu penting. Yang kalian pelajari di kuliah, tolong didalami basic ya. Iya sih. Eh, Wait sebentar. Ini agak nge-lag nih. Oke, selanjutnya gimana cara Bang Gok melihat matematika sebagai peluang karir? Mungkin dari pas sebelum ini apa masuk PTN-nya kan, pas milih, pas memutuskan buat milih FMIPA M sebagai pilihan yang dituju gitu. Hmm. Eh, Seperti yang aku bilang sebenarnya karena aku memandang kalau matematika bisa masuk di mana aja. Itu base pemikirannya. Tapi lebih lanjut lagi, di tahun-tahun aku daftar daftar SBMPTN atau semacamnya apa sih SNBT ya. Waktu jadi ingat meme meme tidak pantas kita abaikan. Eh, jadi di tahun yang seharusnya untuk daftar SNBT itu tuh mulai marak eh, penggunaan AI dan lain sebagainya. Dan itu orang-orang keras menekankan bahwa data itu penting. Dan kalau ini, kalau melihatnya sebagai kesempatan karir, itu kebetulan karena memang di tahun-tahun itu lagi panas-panasnya istilahnya terkait soal data. Makanya eh, dari awal sebelum aku daftar, yang paling memungkinkan Ini sisa langsung Sena. lah dia yang bagi link dia yang oh itu udah Nah, itu dia baru belum masuk. on cam aja sih Iya. PP anime. Oke, ini udah direkod juga jadi boleh langsung dilanjut aja, Kak. Jadi itu sampai pas zaman kakak tuh marak-maraknya data. Oh ya benar, Data sama data. AI. Benar. Nah, karena itu kayak kalau AI baru baru mulai rising, baru kayak orang mulai nyadar wow AI sesuatu yang nah gara-gara itu
jadi mulai nganggap kalau, oh ini data kan hubungannya sama, either coding or, matematika. Nah, makanya kesempatannya atau lebih tertariknya itu buat ngedaftar yang 2 itu. Either ngambil STI atau FMIPA buat ngambil matematikanya, gitu. Jadi, mandang peluang karirnya dari sana. I see. Bener sih. Eh bia- Biasanya kayak gitu juga gitu ya. Eh Selanjutnya dari saya tuh matkul matkul mana aja pas kakak kuliah yang kepake si ilmunya itu buat kerjaan kakaknya. Banyak, tapi sebenarnya salah satu yang paling penting jelas statistik. Itu mah kalian juga tahu. Statistik jelas orang namanya data analis nggak mungkin kalian nggak ini. Statistik, lalu kayak pengkom yang gitu-gitu yang buat Python gitu-gitu, itu kalian perlu. Apalagi kalau di kerjaan aku sekarang kayak palu gada, dia minta tools, tolong bikinkan tools buat ini, aku pakai Python, cek cek cek, masukin ke AI, cek cek cek, modif dikit jadi, dar, gitu. Ya, selain itu, salah satu yang aku nganggap penting, kalian ada pengoptim kan? Ada kan? Ada. Jangan-jangan Jadi nggak ada wajib. pengoptim. Nah, ya ya, nice nice. Nah, pengoptim, kalian harus nangkap essence ya. Pengoptim tuh bagus menurut aku. Jadi kayak, eee, dari maksudnya kalau kalau di kuliah mungkin kayak kalian mandangnya apa sih, maksudnya kayak teknis banget, kayak, oh ini bentuknya udah dalam bentuk persamaan terus kalian nyelesain. Selain maksudnya hal yang kalian perlu, skill yang kalian perlu itu, gimana antara ilmu paten yang udah dikasih sama kalian, itu gimana kamu nyambunginnya, gimana kamu ngejembatanin sama real life-nya. Jadi jangan mentahan kayak, oh kamu jago nih di sini, kamu jago di mata kuliah ini itu, tapi kamu nggak tahu gimana cara nerapinnya. Wah sayang banget, buta banget itu. Jadi pengoptim itu salah satu yang terpenting karena for example ya, eh, oh ya, pemot kalian ingat ada pemot kan? Oh, pemot itu salah satu Kebetulan mata lagi kuliah yang ngambil sih semester menurut ini. ah itu itu esensial. Jadi itu buat biar kalian ada gambaran. Tolong tolong maksudnya kayak kalian seriusin gitu karena kayak pemot itu menurutku salah satu, ngajarinnya cara gimana kalian bisa mandang suatu masalah yang ini kayaknya masalah sehari-hari nih, ternyata bisa dimatematikakakan gitu loh. Jadi, pemot itu tujuannya sebenarnya kayak memodelkan masalah real life ke matematika kan. Itu tugasnya ngejembatanin antara ilmu realitas kalian ke, ilmu yang kalian ini gitu. Nah, pemot itu ngejembatanin, pengoptim itu salah satu yang paling esensial kenapa? Karena namanya aja pengoptim ya, optimasi. Kata kuncinya optimasi. Gimana kamu dapat, eee, hasil sebanyak-banyaknya dengan resource sedikit mungkin. Itu cara ngitungnya gini gitu, selalu bisa diterapkan di setiap bidang. Mau kamu di bisnis, mau kamu nanti di, analisis data gini gitu. Buat machine learning, gimana gimana, itu kayak machine learning salah satu base-nya itu pemot. Machine learning, deep learning tepatnya. Deep learning salah satu base-nya itu, kok pemot, salah satu base-nya pengoptim. Pengoptim beneran soal ngomongin gimana kalian bikin resource sedikit mungkin buat dapat hasil sebanyak-banyaknya. Dan itu kalian bisa pandang bahwa, oh ini kan kayak kamu contoh min maxing apa nih, kalian misal kayak suka misal build PC anggaplah, kalian kan suka min maxing tuh, ini
banding-bandingin harga kan. Ini speknya begini, harganya begini. Itu kalau kalian mau ngitung secara tepat yang mana paling untung, bisa kalian coba jadikan model matematika gitu misalnya. Gitu. Fungsi tomat itu berguna. Tomat itu berguna. Oke. Eh Tunggu. sebenarnya mau mastiin dulu deh. Tadi pertanyaan yang Mhm. pencapaian atau proyek yang paling membanggakan dalam karir Bang Gok ini udah belum ya? Kalau belum berarti itu mau jadi pertanyaan selanjutnya Oh, dari belum. Itu belum. aku dan jadi pertanyaan terakhir juga. Oke, kalau gitu itu bakal jadi pertanyaan selanjutnya dari aku. Oke. Eh, yang paling membanggakan ya Allah. Salah satunya yang itu sih yang sebenarnya yang machine learning itu salah satunya, karena itu skala datanya skala nasional. Jadi datanya satu Indonesia. Terus itu kan kepake langsung tuh sama klien gitu kan. Jadi kayak langsung nyadar kalau oh berarti yang gua kerjain ini penting gitu. Dan habis itu ada juga, nah aku dari kerjaan baru baru menemukan beberapa, maksudnya baru ketemu beberapa hal baru, ada kayak misal data spasial, gimana ngolah data spasial pakai QGIS dan lain sebagainya, itu benar baru ketemu di dunia kerja. Dan jadi harus ngebuat kayak KML, kayak apa sih, bentuk-bentuk bangunan dari yang 2D nih, yang misal dari OpenStreetMap gitu atau dari Google Maps, itu kan dia kayak ada balok-balok gedung-gedungnya kan. Aku disuruh ngebikin 3D-nya itu. Buat apa? Buat ngesimulasiin misal kayak Grand Indonesia gitu kan. Grand Indonesia gedungnya ada berapa lantai? Ada 2 lantai. Daerah lantai 2 lantai itu misal sebenarnya banyak sih lantainya, tapi yang disimulasikan kemarin cuma 2 lantai. Nah, kayak 2 lantai, daerah ininya kan udah dibuat 3D tuh. Itu tuh per sini, oh ini daerahnya hijau apa enggak sinyalnya? Di sini merah apa hijau atau gimana gitu. Jadi kayak basically ngesimulasiin real life kekuatan sinyalnya itu kayak mana gitu. Nah, itu salah satu yang, oh, damn, kerjaan gue berguna juga. Gitu. Sih. Menarik ya Kak, emang. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu paling bakal ditanyain sama temanku yang lainnya ya Kak. Oke, silakan yang Iya. selanjutnya mau nanya. Oke, mungkin dari aku ya Kak. Jadi kan tadi kan udah ngebahas terkait dengan eh dari karir dan pengalaman Kakak sama kuliah nih. Nah, jadi itu sekarang kita bahas tentang refleksi dan inspirasi. Jadi kan mungkin Kakak sekarang udah kerja ya. Nah, kira-kira tuh Kakak ada nggak sih kayak kalau misalkan balik ke masa kuliah nih, apa sih yang pengen Kakak lakuin dan berbeda dari apa yang Kakak lakuin di kuliah? Iya, pertanyaan bagus. Eh sebenarnya banyak yang aku mau lakuin kalau misalnya, ya bener pertanyaan refleksi nih, pertanyaan mempertanyakan jati diri. Jadi kalau misalnya aku kembali ke masa kuliah, banyak hal yang aku mau coba. Sebenarnya kalau kalau misal kayak si Sena lah, Sena tahu. Kalau misal aku di semester 7 semester 8 itu orang yang sangat bebas menyelesaikan segala side quest yang ada. Aku pengen menghidupi setiap semester seperti itu. Tapi salah satu yang menjadi penyesalan adalah pengoptim gua ngulang coy. Bodoh banget. Jadi pengoptim eh sebenarnya kayak gampang-gampang susah gitu loh. Aku kayak, oh di kelas ngerti. Terus kayak pas udah ujian, wah ini
soal apaan? Gitulah. Aduh, itu kok ada yang sampai berdiri gitu ya, kok excited banget ya. Tapi maksud saya adalah memperbaiki cara belajar agar memahami gak cuma esensinya doang, tapi perlu praktiknya juga. Karena dari nilai saya mungkin tidak memuaskan meskipun di kelas ngerti. Jadi kalau cuma dipelajari tapi nggak dipraktekkan, nggak latihan soal, itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Dan IP itu to be honest ngaruh ke kalian kalau misalnya kalian pengen ngejar sesuatu yang lebih. Kayak aku sekarang ceritanya aku sebenarnya tertarik buat daftar beasiswa lanjutan S2. Cuma pas lihat-lihat kayak rata-rata tuh beasiswa kalau mau full ada syaratnya either IP atau ngambil IELTS dan lain-lain. Cuma kalau kayak yang ngambil IELTS gini gitu bisa fully funded ke luar negeri, menarik. Tapi biasa ada step tambahan, perlu ada letter of acceptance gini gitu. Tapi kalau kayak misal kalau mau ke Malaysia buat beasiswa penuh, itu mereka syaratnya seringnya IP. Jadi mumpung kalau kalian masih bisa ngejar lah. Kalau nggak bisa ngejar ya ya udah nggak apa-apa. Kesempatan sebenarnya masih banyak. Cuma kalau misalnya kalian seandainya beneran tertarik itu, ingat paham di kelas aja nggak cukup. Tolong latihan soal, jangan kayak saya. Nah, tapi jangan sampai kalian belajar cuma buat ujian, cuma kayak, oh kalau kalian belajar prepare-nya buat ujian, itu kalian tinggal lihat soal tahun lalu, tinggal ngerjain ulang aja. Itu pasti nilai kalian bisa tembus. Ada kemungkinan tinggi. Cuma kalau kalian belajarnya kayak gitu, kalian pasti lupa sama essence ya. Harus balance. Pahami apa yang di kelas, kayak kalian bener-bener kayak, oh, I get the gist of it. Tapi jangan lupa latihan soal juga, balance. Ditambah lagi waktu kuliah nih kalian kayak sebenarnya bebas banyak. Kalian coba perhatikan baik-baik. Kalian banyak nggak waktu yang kalian spend buat tidur, buat nge-scroll. Cobalah eksplorasi Bandung. Kalian di ITB ini Bandung ini luas. Explore aja Bandung ini tempatnya bagus. Pergi lari kayak, pergi manjat gunung kayak. Kalian kalian bakal kalau wah setelah lulus nanti ini misal kalian udah nggak di Bandung lagi, kalian bakal nyadar, wah ini gue pengen nih naik gunung lagi nih, wah ini gue pengen nih kayak gini lagi. Jadi kayak kayak kalian pas stres kerjaan kalian pasti bakal ingat ke akar kalian, back to the roots gitu loh. Keren banget. Oh iya, sebelum lanjut, izin motong, maaf. Soalnya aku pengen nanya juga ya. Tadi itu kan kata kakak kan kalau boleh balik ke masa kuliah tuh, kakak pengen tiap semester itu dijalanin ini dengan lebih bebas, dengan apa Benar, menyelesaikan banyak side quest gitu. Itu eh, benar. maksudnya kayak gimana tuh Kak? Kalau boleh tahu, mungkin boleh diceritain. Oh, Karena jadi menarik banget itu pas kedengarannya. mulai semester semester 5 semester 6 ya. Semester 5 semester 6 orang-orang balik tuh lebaran. Aku nggak balik. Kenapa? Tiket mahal nih. Aku dari Batam, tiket balik mahal. Nah, aku memutuskan minjam motor temenku. Aku keliling, nyampe Lembang sendiri, nyampe daerah Setiabudi sendiri, buat hunting makanan. Terus kayak di semester 7 semester 8 aku pergi daerah mana-mana, hunting makanan, hunting itu, aku foto ini, foto itu, naik gunung, pergi climbing, nyoba semua semua nyoba. Wah, bener. Kamu kamu bakal ngerasa kayak dunia berpihak sama kamu. Kamu gak tahu kenapa, tapi kamu bakal ngerasa begitu. Kalau kamu bisa, maksudnya kayak kalau kamu jalanin kayak gitu, kamu bakal ngerasa kayak sebenarnya yang kamu belajar di matematika, kayak yang kamu pelajari di kuliah itu bukan sebagai hambatan. Nggak tahu kenapa kayak ada titik aja tiba-tiba ada jeder, ada pencerahan gitu kayak kamu ngerasa, oh
yang aku pelajari ini tujuannya bukan mengekang aku. Kamu bakal ngerasa kayak yang aku pelajari ini susah, aku nggak suka. Tapi tujuannya bukan buat mengekang aku, tapi buat aku bisa menatap dunia lebih bebas. Damn, damn bijak sekali aku. Ah, Oh gitu, ya menarik sih Kak, menarik menarik. eh Terus ada aku pernah dapat komentar yang serupa juga ya dari Ade. Kalau mumet apa-apa itu tandanya kurang main. Nah, udah itu aja. Makanya makanya bener banget itu kata Kak Kak Guok kalau kalau apa di Bandung itu explore lah Bandung. Cobalah main ke daerah Lembang. Terus hunting jajanan di daerah Setiabudi gitu. Iya sih, bener banget sih Kak. Oke, boleh lanjut lagi, Imam. Oke, oke, oke. Jujur menarik sih. Jujur sangat, 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 sangat menarik. Terus kan kira-kira dari kakak sendiri tuh kayak ada nggak sih kayak pesan atau kayak some tips and trick for buat kita nih, buat mahasiswa yang lagi kuliah sekarang nih, especially di jurusan mereka atau di ya gitu. Tips and triknya, kalau kamu mau karir muda, menjilatlah dengan baik. Tahu emot monyet itu? Kalau kalau kalian pandai menjilat, gampang dapat proyek kayak kayak si Habib dapat duit tuh. Jadi kayak Habib terus kayak si siapa lagi gitu. Mereka tuh dapat proyek gampang banget. Dosen mau ngenalin kalian ke orang-orang baru gampang. Pandai menjilat, pandai deketin sama orang. Untuk kalian sekarang jangan lupa menikmati, tapi ingat belajar. Bagilah waktu kalian. Terserah kalian kayak, oh aku nggak gitu suka belajar gitu. Gak usah, belajar nggak harus lama-lama, nggak harus lama-lama kayak oh ini aku harus matok nih sekian jam. Nggak perlu. Secukupnya, belajar secukupnya. Latihan soal kayak, oh ini kalau udah bisa tackle ada waktu sisa, jangan di kamar doang, keliling lah. Mumpung bisa berkeliling, mumpung kalian di Bandung. Nikmati, nikmati. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, em, nah mungkin kalau dari kakak Sri itu apa sih kayak peran menurut kakak nih ya, peran alumni dalam mendukung buat pengembangan kampus dan mahasiswa tuh kira-kira seperti apa? Sebenarnya mungkin banyak, tapi saya salah satu yang kurang berkontribusi, cuman saya bisa ngatain ini. Saya bisa ngatain, at the very least, peran alumni saya ada dua yang penting. Salah satunya ngebayar nih, bayar duit. Itu faktual. Kamu nggak bisa pungkiri, kami bayar duit, terus kayak pas kami lulus graduate itu ada apa sih dana apa gitu 250.000 buat ngeklaim ijazah, itu nggak bisa kalian pungkiri duit. Tapi yang kedua, saya sebagai orang yang nggak seaktif itu sebagai alumni, ini kegiatan ini misalnya, kalian kalian kalau misalnya jadi cutting, tetaplah berhubungan baik dengan adik-adik tingkat kalian. Salah satu peranan utama kalian sebagai alumni itu buat ngasih tahu, buat ngasih lihat ke adik-adik tingkat, oh ini lu bisa lo ngambil karir ini bisa lo lu begini, ini bisa lo lu begitu. Itu salah satu peranan yang besar sebagai alumni. Tetap jaga relasi, nggak cuma sama yang di atas, sama yang di bawah juga. Entar kadang kita kan nggak tahu nih statusnya sekarang kan, mungkin kayak aku jadi cutting kalian gini gitu kan, kayak udah kerja duluan kan.
ya siapa tahu suatu saat aku di PHK rupanya kalian dapat kerjaan yang lebih baik, kalian bisa narik aku gitu, ngode nih. Siapa tahu. Jadi menjaga relasi itu nggak cuman soal gimana kamu narik diri kamu untuk dekat sama yang lebih tua, tapi dekatin dirimu ke yang lebih muda juga. Bukan bukan cuma soal pengen dibantu dan pengen dibantu orang, tapi menjaga ketentraman, menjaga relasi sama orang itu bisa mempermudah kamu hidup. Oke, 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 oke. Oke, Kak. Oke, terus mungkin ini penilaian terakhir dari aku nih. Kan kakak tadi kan udah jelasin ya, kalau tadi kakak tuh sebelumnya sebelum di data scientist tuh sempat apply jadi kayak guru bimbel gitu ya. Nah, kan udah sekarang kan kakak sekarang jadi sebagai data scientist nih. Kira-kira ada nggak sih kayak kepikiran buat kayak switch karir gitu? Jadi kayak setelah berkarir di data scientist tuh kayak mau switch karir gitu. Kira-kira ada atau enggak? Kalau ada atau enggaknya, aku butuh suatu alasannya sih. Oke. Switch karirnya ada, tapi gak jauh. Ranahnya tetap itu aja. Dan for your information, currently aku meskipun full time, aku masih sambil ngajar. Jadi aku ngajar itu aku jadiin side job gitu. Jadi tetap dapat tambahan tipis-tipis, bisa lah buat makan, buat main. Nah, kalau seandainya mau switch career, aku mikir either aku mau ngajar, fully ngajar, jadinya sepenuhnya ngajar, or misal tetap berhubungan sama ranah yang berbau machine learning atau AI atau data. Nggak jauh-jauh dari itu. Currently data analis, mungkin nextnya kalau mau switch karirnya ke arah machine learning gitu. Lebih ke machine learning atau mungkin lebih ke AI, fokus AI atau mungkin ya ranahnya nggak sejauh itulah. Nggak bakal sampai kayak tiba-tiba jadi pelukis, gagal jadi pelukis lalu membentuk nasi, ya gitu. Ya, nggak sampai segitunya. Cuma kalau kamu seandainya nih, kamu meragukan jurusan kamu, misal ya, aku nggak tahu posisi kamu, tapi kalau seandainya kamu meragukan jurusan kamu, nggak apa-apa, menurutku, tapakin aja dulu. Umur kamu masih muda, umur saya masih muda, semua orang di dunia kerjaku, di sekitar lingkunganku, semua pada ngomong sama aku, kamu masih muda. Kalau kamu mau ngubah jalanmu masih sempat. Mau kamu kuliah ulang masih sempat. Mau kamu ngejar S2 ke bidang lain masih sempat. Nggak usah buru-buru. Santai aja. Kalau kamu beneran ngerasa sesat, coba aja jalani dulu. Nggak tahu tiba-tiba dapat fitrah dari mana kan nggak tahu ya. Cuma coba jalani aja dulu. Kalau misalnya seandainya beneran ketemu sesuatu yang kamu maybe lebih passionate, boleh dicoba. Thank you so much buat sangat-sangat membuat buka saya aku banget sih. Uh, Mungkin sekarang buat pertanyaan selanjutnya bakal lanjut sama teman aku ya Kak. Kak, selamat malam. Halo. Jadi untuk pertanyaan Halo, kamu selanjutnya, adiknya adik jahimku. kenapa? Iya. Kamu adiknya adik Jahimnya jahimku. Kak Koni. Iya. Benar. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu ada 2. Nah, ini pertanyaan yang pertama sebenarnya cukup banyak gitu ya. Jadi ini masuknya pertanyaan bebas sih sebenarnya. Dan apa ya, salah satu pertanyaan ini itu cukup banyak lah ditanyakan oleh beberapa kawan saya gitu. Dan ini menyangkut soal pekerjaan. Karena kan banyak orang tuh sekarang beranggapan bahwa, oh ya, kerja di luar negeri itu suatu pilihan yang terbaik gitu. Mengingat situasi kondisi di Indonesia kan kurang menyediakan lapangan pekerjaan dan secara gaji pun
jauh di bawah gitu kan dibanding dengan negara-negara di luar. Nah, menurut kakak sendiri lebih baik tuh kita apa ya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bisa bekerja di luar negeri atau ada sesuatu yang mungkin lebih baik untuk bekerja di dalam negeri gitu. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu? Jujur nih, kalau kamu orang yang individual, to be fair, yang perlu kamu aim ke luar negeri. Kamu bisa mohon maaf ini apalagi direkam nih. Kamu bisa aim for changing your citizenship. Karena kita jujur banget. Susah kalau hidup di Indonesia pemerintahnya kayak ini. Nggak fair bagi individual kayak kita. Kita tuh hidup kayak mau secara utama kita mau mempertahankan hidup sendiri dulu. Mau mencari kesenangan hidup sendiri dulu. Nggak fair, nggak pantas. Kalau misalnya kita berjuang susah-susah, cuma buat ngasih makan dompet orang, nggak fair. Cuman kalau kamu idealis, kamu bukan individualis, kamu mungkin idealis. Ayo pikirkan secara logika. Nggak, bukan idealis yang itu. Beda ya. Kalau kamu lebih idealis, kerjalah di Indonesia. Kenapa? Tujuan kamu kerja di Indonesia buat jadi sosok-sosok kayak Pak Ahok, kayak Nadiem Makarim. Kamu mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang lebih pantas, tapi mungkin suatu saat namamu bakal terukir di sejarah lebih lama. Orang yang ngubah Indonesia dari kerumunan sampah ini. Jadi let's be fair. Kalau kamu ngincar untuk hidup menikmati diri sendiri, hiduplah di luar. Tapi kalau misalnya kamu mau anak cucumu, cicitmu, itu bisa ngerasain perubahan yang kamu bawa. Coba bawa perubahan ke Indonesia, anjay. Oke, jadi secara disingkat tuh kalau misalkan kita individualis, kita pengen menguntungkan diri kita sendiri, kita mau jadi ibaratnya kasarnya jadi pengen cepet kaya gitu. Ya kita maksimalkan untuk keluar negeri. Cuman kalau misalkan kita oke kita mau membantu negara, kita mau melakukan suatu perubahan, ya bekerja di Indonesia itu tidak jadi masalah gitu. Karena kan Benar, nantinya generasi-generasi yang baru yang akan merasakan gitu. Kayak benar. untuk selanjutnya, ini pertanyaannya sebenarnya agak random sih. Kira-kira siapa sih atau hal apa yang jadi support system buat kakak dalam menghadapi dunia perkuliahan dan maupun saat di dunia kerja gitu. Kira-kira support systemnya tuh apa dan siapa gitu? Bisa dijelaskan ya? Spesifik ya, nanyanya siapa? Kalau apa, jawabannya mengeksplorasi diri. Aku yakin kalau misalnya di semester 5, semester 6 aku nggak nyoba keliling, aku nggak nyoba ini itu, aku bakal terkurung di kamar, terpuruk di kamar, bertanya-tanya, mempertanyakan diri, pantaskah saya pantas? Gimana sih pantas? Ibu-ibu itulah. Pantaskah saya berada di lingkungan yang orang-orangnya begini? Itu tuh kamu lihat tuh si Wisam misalnya. Atau itu tuh kamu lihat tuh si ini kerja di sini. Itu tuh kamu lihat tuh si itu. Nggak ada habis-habisnya. Nggak bakal habis. Bakal terpuruk kamu di sana. Jadi support systemnya coba aja jujur sama diri sendiri, eksplorasi, cari tahu keliling dunia. Mungkin pagi-pagi pergi lari jam 2 subuh, jam 3 subuh, ya mungkin kamu takut kemalingan, nggak apa-apa. Kemalingan dikit, pengalaman baru lah. Mungkin lari, jangan digasibu-gasibu doang. Lari tuh sampai ke Nangor, lari tuh sampai ke ini, half marathon. Kalau bisa full marathon, mau kamu 2 kali marathon, ultra marathon lari 100 kilo, coba lah semua. Meninggal lah.
Eksplorasi diri itu support system ya. Terus ya kalau misalnya di dunia kerja ya carilah orang teman-teman rekan sejawat yang kalau seandainya menurut Anda dia tidak bisa membantu Anda, hindari. Yang bisa menolong diri Anda sendiri di dunia kerja adalah Anda. Anda yang bisa menolak kerjaan yang dilemparkan orang lain. Jangan iya-iya aja. Kalau misalnya kamu nggak mau, kayak, ini nggak sesuai nih job desk, nggak sesuai sama bayarannya nih, nggak sesuai sama job desk yang kamu janjikan nih, tolak. Jangan mau-mau saja. Kamu, penolong utama kamu, support system kamu. Brian Teguh. Oke Kak, jadi memang lebih mungkin fokusnya tuh ke hal lebih ke explore ya kalau Kak Brian. Kalau misalkan dibilang Benar. tuh, apakah itu jadi kayak semacam peralihan nggak atau enggak? Dari kan Semacam Kakak apa? kan fokusnya di matematika kan? Nah, fokusnya di Mm-mm. matematika nih. Tapi kalau dilihat-lihat, oh ternyata hal yang justru eh, membangkitkan semangat lagi itu ternyata jauh dari matematika gitu. Seakan-akan kayak semacam peralihan. Kira-kira tepat nggak Oh, katanya? semacam eh, bisa dibilang iya. Ya, bener sih. Bisa dibilang iya, semacam pelarian. Tapi eh, sebenarnya ya kalau kalau kamu sering ya kayak nonton IG atau apa, orang selalu membutuhkan 3 hobi. Hobi yang produktif, hobi yang gini, hobi yang gitu, gitu-gitulah. Ya terserah lah, whatever they say. Eh, bentukan bentukan sesungguhnya dari mencari hobi itu tujuannya bukan cuma pelarian. Ya, ya bisa kamu anggap pelarian dari ranah yang biasa kamu kerjakan gitu. Misalnya matematika, kayak, oh ini kuliah terus tiap hari mega matematika kok gua muak ya. Ya mungkin kamu nyoba nyari sesuatu yang lebih menyenangkan kayak main game atau apa, nggak masalah untuk pelarian. Tapi yang perlu diingat adalah salah satu alasannya tujuan utamanya bukan pelarian. Tujuan utamanya adalah eksplorasi diri. Aku suka kalau begini, aku suka kalau begitu. Apakah misalnya jika diterapkan di bidang yang sama aku akan suka begini atau begitu? Jadi misal aku kuliah jurusan matematika, aku menikmati naik gunung, aku ingin begini, aku ingin begitu. Malah nyanyi, Cik. Aku pengen manjat gunung, aku suka naik gunung, kadang pergi lari gini gitu. Terus kayak aku nyadar ada misal keheningan tertentu. Nah, nah, oke. Tadi sampai mana ya? Tadi Yeping sampai mana ya tadi, Cik? Tadi pertanyaannya siapa ya? Lupa rekku. Yang nanya sih tadi. Kim gak sih? Oh ya, tadi yang tentang support system. Diri Anda. Udah. Diri Anda tuh maksudnya gimana? Cuma lu yang tahu lu butuh apa. Cuma lu yang tahu. Cuma lu yang bisa explore diri lo. Cuma lu yang bisa ngeyakinin diri lo. Gua butuh keluar dari sini. Gua butuh untuk bisa menghidupi diri gua lebih baik. Gua butuh untuk memahami kalau gua nggak bisa cuma sekedar bertahan bertahan menyengsarakan diri di sini. Cuma lo yang bisa yakinin diri lo. Gua pantas di tempat ini. Kelas King. Oke, jadi agak unik sih sebenarnya. Support systemnya justru dari dalam, bukan dari luar. Nah, Oke, jadi untuk hal yang jadi support system itu explore tadi ya. Kemudian untuk siapanya adalah diri sendiri. Oke, nah, Oke, segitu aja mungkin dari aku. Mau penutup ini mungkin.
Penutup siapa ya? Yang bagian penutup siapa? Ini aja ngasih Chen. Kan mana yang ngebuka, mana yang nutup juga Oke, berarti. oke. Oh, Apa? bentar, aku mau nanya satu lagi deh. Oh ya, sok, mangga, mangga. Ya, silakan silakan. Untuk ya ini POV as kan ya ML tuh ya as a tech Oh, bro ya. Nah sekarang kan ya per AI ini udah gila banget ya. Jadi kalau seberapa kayak udah berapa persen sih Kak Guo pakai kayak AI itu buat ya di bidangnya gitu, dan gimana pandangan Kak Guo AI ke depannya? Soalnya kan ya sekarang AI kayak udah mengefisiensi ya apapun yang kita lakuin, bahkan aku sebenarnya juga udah full time Kak. Nah, yang as a soft eng. Nah, tapi ya itu sih aku sekarang kayak merasa kayak sekarang kayak tool-tool AI kayak Cloud Code, habis itu yang dari ChatGPT Codex gitu, itu kayak udah bisa apa ya kayak nge-take over kerjaan aku, kayak merasa udah bisa ya itu udah bisa jadi agent yang bisa ngejalanin job desk-nya dia sendiri gitu. Makanya kayak kemarin even Oracle sampai nge-lay off 30.000 karyawannya. Jadi kayak aku sekarang kayak merasa agak worries gitu sih. Apakah ya gimana pandangan Kak Guo terkait per-AI-an di bidang ML itu sendiri? Apakah kayak masih bakal sustain safe sampai berapa tahun gitu? Itu sih. aku bukan prediktor, tapi aku bakal ngasih kamu eh, sebuah ya cipratan air. Siapa tahu kamu tercerahkan. Coba aku tanya, apa yang menurutmu nggak bisa digantikan oleh AI, tapi halnya teknis? Kalau kalau misalnya kamu sebagai manusia mungkin kayak kamu gampang ngejawabnya. Perasaan, perasaan pasti nggak bisa digantikan oleh AI. Ya, ini bullshit itu. Tapi yang jadi pertanyaanku adalah, kalau misalnya kamu bilang Oracle nge-lay off banyak orang. Benar, benar. Yang jadi pertanyaan buat kamu, kenapa masih ada yang dipertahankan? Kenapa nggak sekalian aja dia pecat semua orang? Kenapa nggak dia nyisakan aja tinggal satu dua orang? Udah, sisa di AI kan. Artinya AI ada batasan. Pertanyaannya, batasannya sampai mana? Kamu harus coba cari tahu itu. Artinya ada bagian komponen mungkin arsitektur, mungkin secara struktural, mungkin secara pemahaman fungsi, mungkin secara hubungan antara kamu dengan keinginan klien, mungkin secara eh, bagaimana kamu mengekspresikan, bagaimana kamu memerlukan kriteria tertentu, itu nggak bisa kamu gantikan. Artinya, dibandingkan kamu nganggap AI sebagai ancaman, anggap sebagai tools buat ngebantu kamu. Kamu jangan mandang diri kamu sebagai sole developer. Kamu perlu nge-cover banyak aspek, banyak bidang. Nah, makanya ini bagian yang menarik. Ada quotes, kalau kalian selalu pernah dengar, harusnya pernah dengar, Jack of all trades, master of none, but still better than master of one. Tahu banyak bidang, nggak ada satupun yang kamu master, tapi tetap lebih baik daripada kamu menjadi master hanya di satu bidang. Karena kalau kamu jadi master hanya di satu bidang, kamu nggak bisa menjadi perantara, tugas kamu bisa aja digantikan sama AI. AI berpikir, maksudnya AI itu bisa mikir buat ngebangun codingan-codingan kamu kayak yang sifatnya spesifik. Yang nggak bisa AI lakukan, ngejembatani antara ide, pemikiran, dengan basic ilmu kamu, dengan basic ilmu manusia. Jadi, tugas kamu ngejembatanin antara ide-ide ke penerapan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, tapi kamu harus tahu, harus ada basicnya. Biar kamu bisa memodifikasi gimana ceritanya yang dihasilkan AI ini bisa sepantaran atau pantas dipakai sama sesuai keinginan kamu. Menurut aku personally gitu. Oke, oke Kak, noted, noted, noted.
Oke, itu aja sih Kak. Oke. Oke, Oke. mungkin ya sekalian buat penutupnya ini Kak, terkait harapan sama kayak pesan khusus buat ya kita sebagai ya generasi yang mahasiswa sekarang itu gimana harapan dan pesan. Hmm, sebenarnya harapannya gampang, maksudnya kayak aku gak berharap apa-apa, maksudnya gak berharap banyak. Lebih ke ini doa yang selalu aku ucapkan. Misal pas mau makan nih, aku ngasih tahu kalian doa aku. Aku selalu doa, semoga makanan ini bisa memberikan saya kekuatan supaya saya bisa berbuat baik. Jadi harapan saya cuma semoga kalian berbuat baik. Kalian boleh individualis, tapi jangan lupa ya, kalian itu makhluk sosial. Kalau kalian cuma mikirin diri kalian sendiri, lupa cara berkontribusi ke orang, pasti dunia itu hampa aja. Nggak gimana banget, cuma kalau salah satu buku, maksudnya buku-buku yang aku suka baca itu buku filosofi. Waduh, filosofis banget. Jadi banyak gambaran, banyak yang aku dapatkan rasanya itu lebih kayak menjadi kalau kalian terlalu sibuk sama diri kalian sendiri, lupa lupa caranya, maksudnya hidup bersama orang, hidup untuk orang lain, akan ada saat di mana semua orang bakal ngerasain yang sama. Toh ini lebih untung bagi aku, toh ini lebih untung bagi aku. Kalau semua orang seandainya sampai melupakan hal hal basic, yaitu memaklumi orang, melumrahkan orang, mengayomi orang lain, pasti adanya clash antar ego, antar individu. Itu jadi awal kehancuran. Buktinya apa? Korupsi. Nation ini perlu diubah. Kita kita nggak bisa berharap sama orang-orang yang individualis. Jangan lupa sama orang. Baiklah, jadilah orang baik. Kalian punya ilmu, kalian pinter. Sayang aja kalau kalau kepake cuma buat diri sendiri. Gitu. Oh iya, maaf banget tapi pengen nanya juga satu pertanyaan bebas lagi. Tadi kan kakak kan mention tentang Jack of all trade and Master of none, yang mana dia itu eh, tahu di banyak bidang, tapi kan cuman ini aja ya pak, gak yang dalam-dalam banget gitu. Hmm. Tapi di saat yang bersamaan dia dia tahu banyak bidang, tapi nggak ada satu bidang yang dia kuasai secara mendalam kan. Kan analoginya gitu kan kalau dari Jack of all trade and Master of none itu. Itu Yes. bisa disebut lebih baik itu kira-kira kira-kira si Jack of all trade ini tuh sememahami apa gitu di bidang-bidang lainnya itu. Itu penasaran sama itu sih Kak. Nah, eh, sebenarnya nih ada dua hal. Meskipun dibilang lebih baik, itu karena aku ngomong langsung ke kalian. Maksudnya kayak ada biasnya. Kalau misalnya aku ngomong ke semua orang yang ada di dunia ini, Jack of all trades, Master of none, dan semua orang menerapkan hal yang sama. Dan kita sama sekali nggak ada spesialis, maka sebenarnya lebih baik kalian menjadi spesialis ya. Kenapa? Semua orang bakal membutuhkan bantuan kalian. Jadi, eh, ini karena orang-orangnya sedikit, aku bisa ngasih advice itu, karena pas kalian menjadi kepala nih, skill yang kalian butuhkan adalah salah satunya manajerial. Manajerial itu sifatnya kalian perlu nge-bridging, ngehubungkan. Kalian nggak bisa kayak, oh, aku ngedelegasiin tugas ini ke kamu ya, tapi kamu sendiri nggak paham tugas ini tentang apa. Ujungnya apa?
ujungnya orang yang kamu delegasiin kerjaan ini menangis. Kenapa? Karena dia pasti komplain, wah si An ini kerjaan nggak mungkin dikerjain dalam waktu 3 hari. Mana bisa Anda sebagai ini minta gua 3 hari, nggak masuk akal. Jadi kamu perlu setidaknya ada ilmu atau pemahaman bagaimana misal kamu mau ngedelegasin suatu kerjaan, kamu perlu paham dulu yang kamu delegasin itu apa, ini tuh seberapa rumit. Kamu perlu setidaknya tahu. Jadi kamu perlu tahu banyak bidang. Mungkin kamu nggak harus sampai jago banget, tapi at least ada standar minimalnya. Standar minimalnya apa? Kamu tahu ini tuh sepantasnya kalau didelegasin ke orang, itu membuat orang menderita atau enggak di timeline segini. Atau ini, kalau misalnya selain didelegasiin, misal aku bagikan kerjanya gini gitu, bisa nggak kalau misalnya dikerjakan sama-sama? Jangan jangan maksa kayak mohon maaf nih, kayak atasan saya. Dia ngasih kerjaan, ini selesai by ini ya, sebelum hari ini. Loh, Anda tidak tahu pengembangannya ini tidak mungkin dalam waktu segitu. Apalagi syarat yang Anda berikan akurasinya harus gini segini segini. Pas dikasih tahu, dia keras kepala. Wah, tolong jangan jadi orang bungu. Mungkin mungkin itu bisa membantu Anda untuk menjawab eh, jack of all trades-nya harus sampai semana. Sampai setidaknya kamu paham apa yang kamu kasih ke orang. I see, I see. Menarik sih ya. Oke, boleh dilanjut lagi aja. Tadi mau penutupan atau apa itu? Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Kayak pertanyaan bebas gitu. Kalau misalnya nggak ada, oh nanya pertanyaan penutup aja lah. Yang terakhir Oh ini. ya, sorry, aku masih ada pertanyaan juga ternyata Kak. Oh ya udah sip. Terkait Kakak ngajar itu, eh pas Kakak seleksi ngajar itu tuh ngapain aja tuh Kak? Termasuk dari pas Kakak mau apply terus ada proses seleksi secara administratifnya, terus juga apakah setelahnya ada wawancara juga gitu dan demo mengajar, jadi kita disuruh coba jelasin penurunan dari rumus ini gitu, karena kan setahu aku tuh di Mantapu Academy kan ada kayak gitu kan buat seleksi pengajar itu. Yes. Itu di pengalaman kakak itu segimana tuh? Tahapan pertama tuh registrasi isi form. Kemarin tuh isi form dia nyuruh, maksudnya dia pengen eh, kayak kamu ngasih tahu idealisme kamu. Dia pengen tahu kamu sebenarnya benar passionate ngajar apa enggak. Jadi di form yang dia kasih, dia nyuruh aku ceritain eh, apa sih kira-kira yang membuat kamu tertarik mengajar dan apa 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 ya prinsip prinsip mengajar kamu atau semacamnya. Terus aku ceritain kayak idealisme aku gini gitu. Terus kayak eh, habis ngisi form dia seleksi, aku wawancara sama Kak Billy. Waktu itu Kak Zerum lagi berhalangan ada masalah. Terus yang ini Kak Billy sama dari mantapunya ada Kak Tobi. Nah, jadi Kak Billy yang mainly ngewawancara aku. Dia kayak nanya-nanya, nanya tipis, terus ngasih soal lah. Ngasih soal tipis-tipis. Dia nyoba ngecek, oh kamu beneran paham nggak? Beneran bisa matematika nggak? Aku nggak tahu ya, sama orang lain sama juga apa gimana ya. Tapi buat aku, dia tuh lebih kayak, kamu ngerjain nggak perlu sampai habis, kasih gist-nya aja. Kira-kira ini arahnya kemana sih? Gitu. Bisa nggak kamu ngasih tahu kalau aku arahnya kemana? Nggak perlu ngitung sampai habis gitu. Terus kayak aku jelasin, dia wawancara sambil ngerjain soal, sambil berharap
dia kasih waktu kayak 5 menit nih, kamu coba explore idea, baru habis itu kamu ngejelasin idenya. Jadi dia ngejudge how you will explain to other people dari interview yang itu juga. Baru dia setelah setelah aku udah ngejelasin, baru dia kayak sambil ngebahas gitu. Kita kayak ngebahas bareng, bahas soal jadi ya. Jadi kayak lebih kayak ngerjain soal bareng gitu. Baru kayak setelah itu udah aku langsung diterima kayak di punyaku mungkin kebetulan ya karena aku jurusan matematika terus dia kayak oh ya udah ini bisa ini gitu makanya nggak ada tahapan gimana gimana cuma isi form interview udah dapat tuh masuk Oke, boleh nanya gaji nggak ya? Di sini, boleh di sini apa? yang ini kan gaji ngajar kan kamu kamu tertarik mau ngajar kan Ya, dia tertarik. jadi gini dia satu sesi untuk yang sekarang ya rate yang sekarang satu sesi itu 1 jam 1 jam dia bagi kamu kelas nasional apa inter. Kalau kamu kelas nasional 85.000. Kalau kamu kelas inter 125. 125 apa 135 aku lupa. Terus kalau misalnya kamu ngajar online, salah, ngajar offline dia ada ngasih kamu fee transport per harinya. Jadi bukan per sesinya. Tambah 50.000 per hari. Tapi aku ngajar full online. Jadi ya sisanya pandai-pandai lah kamu ngasih tahu, oh aku free di sini sini sini. Ntar ada kayak easy sheet untuk ngisi form gitu. Ya buat rate-nya sih not bad. Tapi kalau kamu tertarik buat ngajar, saranku kamu kenal Felix gak? Felix angkatanku. Felix siapa namanya? Dia ngebuat lembaga sendiri, Agent Tutor. I think lebih kalau kamu ngincernya duit sambil ngajar, duitnya lebih banyak kalau kamu nyoba ngebuat lembaga sendiri. Ajak aja beberapa temanmu kayak ngajar bareng gitu. Bisa kok. Oke, sih. Gas nggak sih, Chen? Bikin bimbel ngajar. Wah, gas kata gua mah. Bebas. Bebas sih. Tapi kalau ngajar offline itu emang kantornya ada di mana, Kak? Apakah Jakarta Barat. cabang Bandung? Oh, Jakbar, oke, jauh. Oh, oh. Iya, makanya. Online. Oke, dari aku segitu dulu sih kayaknya. Boleh dilanjut sama Cena. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada yang bakal nanya lagi. Jadi ini pertanyaan penutup terakhir. Kira-kira ada pesan khusus nggak yang ingin disampaikan buat dosen, teman angkatan, atau adik tingkat? Wah, kalau pesan buat dosen aku jadi ingat Pak Kun nih. Pak Kun Coro. Waduh, semoga terakhir di alam berbahagia. Karena Pak Kun itu dosen pemotku dulu. Jadi kayak, oh, beliau sangat baik. Terima kasih. Semoga beliau berbahagia lah di sana. Kalau buat pesan buat dosen-dosen lain sih sebenarnya sih nggak ada ya, karena kayak, saya tidak sedekat itu sama dosen, cuma sama dosbing aku kayak, "Terima kasih Anda sudah mempermudah hidup saya, tidak banyak repot, aku langsung cek cek cek, lulus, TA kelar." Pak Absai Terima makasih. kasih Pak. Benar, Pak Absai, terima kasih Pak Absai. Respect. Buat Bos bingku lagi itu. kalau kalau kamu ini, Pak Absai orangnya pasif, kamu yang harus ngejar. Kamu ngejar, Hmm. kamu, ngejarnya nggak harus kayak agresif gitu. Pokoknya kamu planning aja, plan ahead. Oh, aku mau, segini maksudnya kayak, next meeting aku udah deh kelar sampai sini. Kerjaan dia kamu suruh cek aja, ini udah oke atau enggak. Kamu tinggal lempar gitu, dia nggak bakal ributin, dia nggak bakal permasalahin. Kalau misalnya kamu pasif, kamu nggak ngejar dia, kamu yang susah. Oh Kalau iya, kamu benar. ngejar, kamu aktif, kamu bikin, "Oh, ini kayaknya bisa nih aku jadiin hari ini bab 1 bab 2." Wah, waktu luang kamu banyak banget.
dia revisi nggak bakal banyak, terus dosen penguji aku Bu Nuning juga kayak ngasih komentar dikit-dikit dong, kayak cet 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 cet, kelar. Wah, kamu mau ekspor keliling dunia pun sempat, kata gue. Fix itu. Menarik sekali, menarik sekali. Terus pesan buat kalian, ya gimana ya? Aku mau bilang nikmati itu kalian, nggak terlalu klise. Kita kita semua hidup untuk diri sendiri. Ya, kita kita semua sadar itu. Kita hidup untuk diri sendiri, jangan lupa sama perasaan diri. Tapi jangan lupa juga kamu hidup sama orang lain meskipun untuk diri kamu sendiri. Berbuat baiklah, jadilah baik. Keep the balance lah ya. Benar. Oke. Karena tanyanya sudah habis dan sepertinya sesi wawancaranya udah selesai, jadi kami tutup. Sebelumnya terima kasih Bang Gok karena sudah menyediakan waktunya untuk kami agar bisa menyelesaikan tugas ini. Sekian, selamat malam.